Pembalap Ducati, Marc Marquez, belum terbendung untuk mendapatkan kemenangan pada sesi sprint race MotoGP Ceko 2025. Sesi sprint race MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Česka pada Sabtu malam waktu Indonesia ditutup dengan hasil manis Marc Marquez. Rider Spanyol itu memanfaatkan posisinya sebagai pole sitter untuk meraih kemenangan dalam waktu 19 menit 5,883 detik. Dia unggul 0,7 detik atas rider KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini dari KTM Tech3. Bagnaia langsung menunjukkan start yang solid saat mengawali balapan selama 10 lap ini sebelum mendapatkan tekanan dari rekannya Marquez di tikungan 3. Rider berjuluk Baby Alien itu langsung merebut posisi terdepan. Aksi overtake juga dilakukan Acosta di main straight untuk menyalip Quartararo di tempat ketiga. Lap kedua, yellow flag berkibar saat rider Yamaha Augusto Fernandez kehilangan keseimbangan dan menyeret Takaaki Nakagami dari LCR Honda. Masih di lap yang sama, Quartararo sempat mendapatkan kontak usai diseruduk Bezzecchi. Beruntung tidak ada yang terjatuh dari insiden itu. Kembali ke barisan depan, Marquez mulai menjauh dari kejaran Bagnaia yang menguntitnya di urutan kedua dengan gap 0,606 detik pada lap ketiga. Sementara itu, rider Gresini Racing, Alex Marquez harus kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-18 usai start yang kurang mumpuni. Duel sengit terjadi antara Quartararo yang mempertahankan posisinya di tempat keempat melawan Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3. Memasuki lap keempat, gap antara Marquez dan Bagnaia sudah mencapai 1,003 detik dengan hadirnya Acosta yang kian mendekat. Dan benar saja, El Tiburon mampu memberikan mimpi buruk kepada Bagnaia yang mendadak kehilangan kecepatannya sehingga harus kehilangan posisi kedua. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tampak seperti tidak nyaman dengan motornya sendiri sebelum disalip oleh Bastianini dan Quartararo. Memasuki lap keempat, bendera kuning kembali berkibar di sektor 4 tatkala andalan satu-satunya VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio crash. Marquez juga menunjukkan gestur yang sama dengan Bagnaia yang menoleh di tikungan 5 sehingga posisinya direbut oleh Acosta. Sprint race menyisakan 4 lap terakhir. Rider berusia 32 tahun itu mencoba untuk merebut lagi posisinya dari Acosta dengan gap 0,208 detik. Menurut laporan langsung dari Crashnet, Bagnaia dan Marquez merasakan adanya tekanan ban di motor Ducati mereka. 2 lap tersisa, Marquez menunjukkan kapasitasnya dengan menyalip kembali Acosta untuk menduduki urutan terdepan. Memasuki lap terakhir, Marquez kian menjauh dari Acosta dengan jarak 0,487 detik. Sedangkan Bastianini mati-matian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Bagnaia, dia harus puas mengakhiri balapan mini ini di tempat ketujuh usai disalip Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team. Keputusan Ducati untuk mendatangkan Marc Marquez dinilai telah merusak keseimbangan dalam peta persaingan MotoGP 2025. Dominasi yang sulit terbendung ditunjukkan Marquez setidaknya hingga gelaran MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno pada akhir pekan ini. Pembalap berjuluk Baby Alien itu melejit di atas motor Desmosedici GP25 melalui 9 podium dengan 7 kemenangan dari 11 seri. Rekor Marquez semakin gila jika menilik untuk hasil pada sesi sprint race di mana dia nyaris selalu mampu mendapatkan kemenangan. Ya, dia hanya 1 kali gagal memijakkan kaki di podium tertinggi dalam sesi balapan mini tersebut saat membalap di sirkuit Silverstone, Inggris. Melihat peraih 8 gelar juara dunia itu yang sulit dihentikan membuat banyak pihak merasa titel kampiun musim ini akan mudah didapatkan. Hal itu juga yang ada dalam benak Carlo Pernat tatkala menyaksikan Marquez menggoreskan kemenangan demi kemenangan lagi pada MotoGP 2025.
Di mata pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut, Marquez bahkan bisa mengamankan gelar juara dunia musim ini lebih cepat. Proyeksi tersebut akan terjadi jika tidak ada halangan yang mengadang rekan setim Francesco Bagnaia itu seperti cedera. Jika diproyeksikan, kejuaraan dunia bisa berakhir di Australia, dengan 4 seri tersisa, kata Pernat, dilansir dari laman Motosan. Itu akan menjadi rekor tersendiri, seperti yang saya katakan terakhir kali, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Pernat juga tak segan memberikan sebuah sindiran kepada Luigi Gigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati Corse. Pasalnya, keputusan Gigi untuk mendatangkan Marquez ke timnya dinilai telah merusak keseimbangan persaingan di kelas utama MotoGP. Jalannya rivalitas seperti monoton dan tidak menarik lagi tatkala pembalap berusia 32 tahun itu selalu meraih kemenangan. Mantan manajer Valentino Rossi itu juga merasa hegemoni yang ditunjukkan Marquez ini memiliki arti bagi Gigi dalam mengemban tugas sebagai pemimpin Ducati. Keputusan Dall'Igna untuk membawa Marquez ke Ducati telah membuat MotoGP menjadi tidak menarik. Tapi Gigi juga telah mengukir langkah abadi di Ducati, ucap Pernat. Marquez memenangkan setiap Grand Prix dan dengan itu Gigi Dall'Igna telah memberikan hadiah ulang tahun yang bagus untuk dirinya sendiri. Imbuhnya, Pernat merasa yakin jika Marquez tidak membela pasukan Borgo Panigale, jalannya kompetisi akan lebih seimbang dibandingkan saat ini. Mungkin jika dia tidak memilih Marquez, maka akan ada lebih banyak keseimbangan, ujar Pernat. Tetapi Anda hanya perlu melihat klasemen untuk melihat bahwa hanya Ducati yang berada di depan, tuturnya menambahkan. Sosok Marc Marquez benar-benar telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa di tim Ducati pada MotoGP 2025. Marquez tak berhenti mencetak rekor-rekor ciamik lainnya dalam karir balapnya dan juga untuk Ducati. Ducati semakin dekat raihan juara dunia yang kelima sejak kembali ke era MotoGP pada tahun 2003. Keberhasilan Marquez mempersembahkan gelar juara dunia untuk Ducati juga akan menghadirkan sejarah baru pada MotoGP. Marquez akan menjadi pembalap Spanyol pertama yang menjadi juara dengan tim asal Italia. Dua negara yang notabene memiliki rivalitas dalam dunia balap motor. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu bahkan menjalani balapan ke-200 pada MotoGP dengan raihan kemenangan sempurna pada MotoGP Jerman 2025. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan rasa kagumnya kepada hasil yang telah diraih Marquez dengan motor Desmosedici GP25. Ini penting dan indah karena memang diharapkan. Podium ini sangat penting bagi kami, kata Tardozzi, dilansir Bolasport.com dari media Spanyol Ascom. Ada Marc yang merayakan GP ke-200 di MotoGP dengan kemenangan, dengan Alex yang baru saja pulih dari patah tangan dan dengan Pecco, yang setelah hari Sabtu yang sulit berhasil finish di podium. Kami sangat senang, katanya. Tardozzi juga mengungkapkan tidak ada yang bisa ditambahkan mengenai penampilan Marquez. Pembalap berusia 32 tahun itu telah diakui adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Marc secara fisik bugar, dan ini adalah sesuatu yang telah saya katakan. Ia adalah salah satu dari 5 rider terbaik sepanjang masa, dalam sejarah kejuaraan selama 75 tahun, ucap Tardozzi. Ketika Marc dalam kondisi fit, dia sangat sulit dikalahkan, dan saya pikir salah satu dari mereka yang bisa melakukannya kapan saja adalah Pecco, ujarnya. Ducati tampaknya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Marquez. Tardozzi bahkan menyebutkan menginginkan Marquez seumur hidup untuk Ducati yang artinya sampai pensiun di tim Borgo Panigale. Ya. Setiap pembalap memiliki karakteristiknya sendiri dan saya pikir Marc masih bisa memberikan banyak hal kepada kami. Saya akan memberitahu Anda nanti, kapan saja, karena saya berharap Marc akan tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya, ucap Tardozzi. Rupanya nama Marquez yang lebih dulu disebut dan diharapkan oleh orang penting di tim untuk bisa pensiun di Ducati.
Sebelumnya, Francesco Bagnaia sudah mengungkapkan keinginannya pensiun di Ducati. Tetapi belum ada tanggapan dari salah satu petinggi tim MotoGP. Namun, kontrak murid Valentino Rossi itu di tim Ducati Lenovo akan berakhir pada akhir musim 2026. Situasi apapun bisa terjadi walau penampilan Bagnaia saat ini lebih dikhawatirkan dibanding Marquez. Pebalap Ducati Marc Marquez benar-benar mendominasi MotoGP Jerman 2025. Diwarnai banyak pebalap yang crash, Marc jadi pemenang di race ini. Jalannya balapan selepas start, Marc langsung melesat untuk mempertahankan posisi terdepan. Persaingan sengit terjadi di belakang Marc ketika Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Johann Zarco. Francesco Bagnaia berhasil memperbaiki posisinya 4 strip ke posisi ke-7 selepas lap pertama. Marc di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Alex, dan Zarco. Tapi memasuki lap ketiga, Di Giannantonio berhasil melewati Bezzecchi untuk merebut posisi kedua. Bezzecchi pun dikuntit Alex yang berada di posisi keempat dan Pedro Acosta di posisi kelima. Bagnaia sudah ada di posisi keenam memasuki lap keempat. Nasib sial dialami Miguel Oliveira karena motor KTM miliknya terjatuh di tikungan keempat lap tersebut dan menuntaskan balapan lebih cepat. Di lap yang sama, nasib serupa menimpa Pedro Acosta yang harus out karena terjatuh. 5 lap balapan berjalan, Marc dan Di Giannantonio masih berada posisi 2 terdepan. Bezzecchi dan Alex masih berebut posisi ketiga, sementara Bagnaia sudah ada di posisi kelima. Marc masih menjaga jarak di atas sedetik dari Di Giannantonio yang menguntitnya di posisi kedua memasuki lap ke-7. Bagnaia melajukan motor sekencang-kencangnya demi masuk ke podium. Sepertiga balapan berjalan, Marc masih ada di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex, dan Bagnaia. Gap Marc dengan Di Giannantonio sudah lebih dari 2 detik memasuki lap ke-14. Pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu cuma berjarak 1 detik dari Bezzecchi di posisi ketiga. Di Gia dia harus menuntaskan balapan lebih cepat di lap ke-18 setelah terjatuh di tikungan pertama. Tak lama setelah Di Giannantonio, giliran Zarco yang jatuh. Hasil MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez berjaya. Bezzecchi pun mengambil posisi kedua disusul Alex di posisi ketiga. Marc memimpin dengan nyaman di depan berkat jarak 4,1 detik dari Bezzecchi. Bagnaia di posisi keempat berupaya mengambil podium dari Alex disusul Fabio Quartararo di urutan kelima. Bezzecchi cuma 3 lap bertahan di posisi kedua karena terjatuh di tikungan pertama lap ke-21. Senasib dengan Di Giannantonio dan Zarco. Alex pun naik ke posisi kedua dan Bagnaia berhasil masuk urutan ketiga. Quartararo di posisi keempat coba mengejar Bagnaia di urutan ketiga. 1 lap setelahnya Ai Ogura dan Joan Mir terjatuh sehingga tersisa 10 pebalap di atas lintasan. Marc di posisi terdepan sulit dikejar lagi mengingat ada jarak hampir 6 detik dengan Alex di posisi kedua. Marc pun berhasil melintasi garis finish pertama kali disusul Alex dan Bagnaia sebagai penghuni 3 besar di balapan ini. Quartararo berhasil finish keempat disusul Fermin Aldeguer di urutan kelima. Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Raul Fernandez, dan Alex Rins melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan 83 poin dari Alex di posisi kedua.
Pembalap Ducati Marc Marquez tampil luar biasa dan keluar sebagai juara sprint race MotoGP Jerman 2025 setelah pertarungan menegangkan di sirkuit Sachsenring pada Sabtu malam yang basah. Aksi gemilang Marquez mengantarkannya finish pertama, usai duel ketat melawan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia yang harus puas berada di posisi kedua. Sementara itu Fabio Quartararo berhasil mengamankan podium ketiga diikuti oleh Fabio Di Giannantonio dengan Jack Miller melengkapi posisi 5 besar. Di sisi lain juara bertahan Francesco Bagnaia masih kesulitan sejak sesi kualifikasi dan harus rela mengakhiri sprint race di posisi ke-12. Balapan sempat mengalami penundaan 10 menit akibat lintasan yang basah diguyur hujan sprint race basah pertama sejak MotoGP Inggris 2023. Start dimulai dengan Marquez langsung tancap gas dari pole position mempertahankan posisinya dengan gagah, sementara Franco Morbidelli melesat dari posisi keempat ke urutan kedua. Fabio Quartararo dan Igia mengisi posisi ketiga dan keempat saat memasuki lap kedua. Namun, ketegangan langsung memuncak. Bezzecchi melakukan overtake brilian mengambil alih posisi pertama setelah Marquez melebar. Marquez sempat melorot ke urutan kelima sementara Bagnaia masih tertahan di posisi ke-13. Persaingan makin panas saat Alex Marquez dan Pedro Acosta terlibat duel sengit untuk posisi ke-7 di lap ketiga. Drama terjadi ketika Morbidelli tergelincir di tikungan 8. Ia terjatuh telentang di tengah lintasan dan posisinya langsung diambil alih oleh Quartararo. Bezzecchi masih memimpin di lap kelima, tapi Marquez memacu Desmo Sedicinya seperti kesetanan, mencatatkan putaran terbaik 1 menit 29.230 detik. Lap demi lap, tensi kian membara. Marquez memangsa Quartararo di lap ke-9 dalam duel sengit dan mengamankan posisi kedua. Kini tinggal satu target, Bezzecchi. Bezzecchi masih memimpin, tapi Marquez semakin mendekat seperti bayangan yang tak terhindarkan. Jarak hanya tinggal 1184 detik saat balapan, menyisakan 5 putaran. Quartararo tetap bertahan di urutan ketiga, tapi terus dibayangi Di Gia yang makin dekat. 2 lap terakhir menjadi panggung duel maut. Marquez terus menekan melancarkan serangan demi serangan untuk menyalip Bezzecchi. Dan akhirnya di lap terakhir dengan manuver memukau Marquez mengambil alih pimpinan balapan. Tapi Bezzecchi tak tinggal diam, memberikan perlawanan sengit. Namun, hari ini milik Marc Marquez. Ia sukses mempertahankan posisinya hingga garis finish dalam balapan super intens sepanjang 15 lap. Marc Marquez juara. Di belakangnya Bezzecchi finish kedua dan Bagnaia harus puas di posisi ke-12. Sachsenring menjadi saksi comeback luar biasa sang baby alien di bawah guyuran hujan. Aura tak terkalahkan dari sang gladiator Ducati Lenovo, Marc Marquez kembali menggelegar. Dengan gaya balapnya yang buas dan penuh percaya diri, si alien tampil nyaris tak terbendung sepanjang musim ini. Walau begitu, performanya yang luar biasa ini belum sepenuhnya melampaui rekor pribadi sang juara. Hingga seri ke-10 MotoGP 2025, Marquez telah mengoleksi 307 poin fantastis. Pundi-pundi poin itu bukan sekadar angka, itu bukti nyata dari dominasi yang nyaris tak tertandingi. Bayangkan saja dari 20 balapan sprint dan Grand Prix yang sudah digelar, Marquez merajai 15 diantaranya 6 GP dan 9 sprint. Luar biasa. Yang paling mencolok, sapu bersih di GP Belanda di sirkuit legendaris Assen akhir pekan lalu. Assen mungkin bukan trek favoritnya, rekornya sebelumnya cuma 2 kemenangan, tapi kali ini Marquez tampil menggila. Dari pramusim saja sudah terasa aura sang juara kembali memancar terang. Dia menunjukkan butuh lebih dari sekadar sirkuit sulit untuk bisa menjatuhkannya. Tak hanya Assen, trek-trek yang pernah dianggap angker seperti Lusail dan Mugello juga sudah ditaklukkan. 3 trek sulit, 3 kemenangan mutlak.